Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi dengan saya Rizaldo Dan saya Indah hadir membahas berita pemasyarakatan terbaru dari seluruh Indonesia. yang telah kami rangkum dan sajikan untuk Anda. Dan inilah Apa kabar pemasyarakatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli membuka langsung kegiatan pelayanan publik dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-79 di Plaza Sudirman, Gelora Bung Karno. Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut serta menampilkan hasil karya warga binaan. Pameran ini disambut dengan antusias dan respon positif dari para pengunjung yang hadir. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli membuka secara langsung kegiatan pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-79 tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di Plaza Sudirman, Komplek Gelora Bung Karno Senayan tersebut meningkatkan jenis pelayanan di Kemenkumham kepada masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang transparan, berkualitas, dan akuntabel. Yasona menyampaikan kegiatan ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga Kementerian Hukum dan HAM dapat bertransformasi secara progresif dan dinamis sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Stand Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berhasil menarik perhatian masyarakat dengan menampilkan karya warga binaan dari unit pelaksana teknis wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berupa makanan, kerajinan tangan, dan kain hasil program pembinaan. Antusiasme tersebut menunjukkan karya warga binaan memiliki kualitas dan memiliki nilai ekonomis yang berdaya guna bagi masyarakat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi meluncurkan sistem database pemasyarakatan, fitur kesehatan, dan rehabilitasi. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga dalam peresmian tersebut menyampaikan pemasyarakatan berperan penting dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi meluncurkan sistem database pemasyarakatan fitur perawatan kesehatan dan rehabilitasi atau Watkesrehab. Fitur baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga menyampaikan bahwa pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan komprehensif sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Melalui peluncuran SDP Watkesrehab, kualitas layanan kesehatan diharapkan dapat terus meningkat di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. SDP Watkesrehab dirancang untuk menyediakan sistem data terpadu satu pintu yang mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental, layanan kesehatan umum, serta layanan rehabilitasi. Sistem ini diharapkan akan memudahkan analisis dan evaluasi efektivitas program kesehatan yang sedang berjalan. Selain itu, peluncuran tersebut disertai juga dengan penyerahan buku standar dan modul pelatihan kesehatan dan rehabilitasi, seperti standar pengendalian penyakit menular HIV atau AIDS dan TBC, standar penyelenggaraan sarana dan prasarana layanan makanan, modul pelatihan deteksi dini masalah kejiwaan untuk narapidana teroris, serta modul pelatihan training of trainer, pemenuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas. Ya, berita selanjutnya, Direktur Pembimbing Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pujo Harinto, secara resmi membuka rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya Ciangir, Tangerang, Banten. Pujo Harinto menyebutkan Geria Abipraya yang ada di Bapas Kelas 2 Ciangir nantinya akan menjadi perwujudan keadilan restoratif di wilayah tersebut. Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan, Pujo Harinto, membuka secara resmi rapat koordinasi pembentukan Geria Abipraya Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Ciangir. Pembentukan Geria Abipraya tersebut diharapkan menjadi perwujudan keadilan restoratif di wilayah tersebut. Geria Abipraya akan melaksanakan pelayanan khususnya kepada klien pemasyarakatan yang sedang menjalani reintegrasi sosial di tengah masyarakat. Geria Abipraya juga akan menjadi wadah kolaborasi pelayanan antara Balai Pemasyarakatan, pemerintah daerah setempat, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, serta aparat penegak hukum.
Pujo menyampaikan agar seluruh stakeholder meningkatkan sinergi melalui peran yang dijalankannya masing-masing sehingga dapat meraih keberhasilan pembangunan hukum melalui penyelenggaraan pemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembentukan Geria Abipraya di wilayah tersebut dilaksanakan melalui penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama antara FKA-ESQ Korda Tangerang dan Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Geria Abipraya diharapkan dapat aktif dalam melaksanakan program pembimbingan di bidang kepribadian serta kemandirian sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri klien pemasyarakatan untuk siap kembali ke tengah masyarakat. Dalam rangka Hari Pengayoman ke-79, Klinik Rutan Kelas 2B Bangil menggelar pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Selain itu, Klinik Rutan Bangil juga membagikan buku tentang penyakit HIV/AIDS dan cara pencegahannya kepada pengunjung. Klinik Rutan Kelas 2B Bangil menggelar pemeriksaan kesehatan gratis di ruang kunjungan yang ditujukan bagi masyarakat sekitar, khususnya pengunjung rutan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pengayoman ke-79. Kegiatan ini bukan hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan mencakup tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan secara umum. Kegiatan ini menjadi wadah bagi Rutan Bangil untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar, serta menunjukkan kepedulian kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Rutan Bangil Banat Sofa Kurniawan menyampaikan rasa bangganya kepada tim Klinik Rutan Bangil yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Banat berharap upaya ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Ya, dalam rangka meningkatkan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Rutan Kelas 1 Cipinang menerima kunjungan dari Kepala Kelurahan Cipinang Besar Utara, Agung Budi Santoso beserta jajaran. Ya, pada kunjungan tersebut membahas mengenai upaya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan tawuran dan dukungan moral kepada warga binaan. Rutan Kelas 1 Cipinang menerima kunjungan dari Kepala Kelurahan Cipinang Besar Utara, Agung, beserta jajaran. Kunjungan ini dilaksanakan untuk membahas fenomena tawuran dan upaya memberikan dukungan moral kepada warga yang sedang menjalani hukuman pidana akibat keterlibatan tawuran. Pertemuan ini juga membahas upaya pemberian edukasi kepada masyarakat, khususnya warga daerah Cipinang Besar Utara, untuk tidak melakukan tawuran dan mencegahnya bersama-sama. Tujuan kami untuk berkunjung di Lapas Cipinang ini atau Rutan Cipinang ini salah satu bentuk untuk mengurangi dari tawuran yang ada di Kelurahan Cipinang Besar Utara, karena ada beberapa warga kami saat ini dalam proses untuk hukum, yaitu masuk penjara dalam kasus tawuran. Menghimbau untuk memberikan pembinaan terhadap warga kami yang tersandung kasus hukum, dan saya juga minta kepada warga-warga yang di luar sana yang masih melakukan tawuran untuk tidak lagi melakukan tawuran. Dari kesimpulan kami yang ada tadi bertemu atau berdiskusi dengan mereka yang tersandung hukum masalah tawuran, mereka kasusnya adalah kasus ejekan-ejekan yang ada di media sosial dan tidak ada permasalahan yang harusnya itu bisa diselesaikan dengan cara tawuran. Hari ini kita baru saja menerima kunjungan dari Kelurahan Cipinang Besar Utara dalam rangka mengunjungi warga binaan kita yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Cipinang terkait kasus tawuran di lingkungannya. Ini merupakan bentuk perhatian dari pimpinan daerah kepada warganya atau masyarakat yang sedang menjalani proses pidana, dan juga ini merupakan bentuk sinergi dari Rutan Kelas 1 Cipinang dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka menjalin kerjasama terhadap pemerintah setempat maupun masyarakat. Kami berharap untuk di tempat-tempat lain ataupun di wilayah lain untuk stop tawuran dan juga
kami berharap bentuk kepedulian pimpinan di pemerintah daerah itu terhadap masyarakatnya memang betul-betul dirasakan, apalagi pada saat mereka menjalani masa pidana di rutan ataupun di lapas. Berita yang terakhir, sebanyak 26 warga binaan Rutan Kelas 1 Bandung mengikuti wisuda perkuliahan Sekolah Alkitab Yefta Indonesia. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung, Suparman, menyebutkan wisuda ini merupakan bukti keberhasilan warga binaan dalam menjalankan pembinaan kepribadian agama Kristen di Rutan Kelas 1 Bandung. Sebanyak 26 warga binaan Rutan Kelas 1 Bandung mengikuti wisuda usai menyelesaikan perkuliahan Sekolah Alkitab. Kegiatan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari program pembinaan kepribadian warga binaan atas hasil kerjasama antara Rutan Bandung dengan Sekolah Alkitab Yefta Indonesia. Kepala Rutan Bandung, Suparman, menjelaskan Sekolah Alkitab bagi warga binaan ini merupakan program yang pertama kali dilakukan di Indonesia, khususnya di lingkungan pemasyarakatan. Suparman juga menyebut bahwa warga binaan yang diwisuda merupakan angkatan kedua dan dinyatakan lulus setelah mengikuti perkuliahan selama 1 tahun terakhir. Di sisi lain, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Itun Wardatul Hamro, menyatakan bahwa wisuda ini merupakan wujud sinergi Rutan Bandung dengan stakeholders dalam pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan. Salah satunya adalah pembinaan berkualitas sesuai dengan layanan pemasyarakatan, prinsip pemasyarakatan, dan konsep pemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, warga binaan diharapkan mendapatkan pengalaman baru yang dapat menjadi bekal saat menjalani reintegrasi sosial saat kembali ke tengah masyarakat. Sahabat pemasyarakatan, sebelum mengakhiri episode kali ini, mari kita saksikan bersama penampilan seni musik angklung karya warga binaan Lapas Cianjur. Ikuti update perkembangan seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Demikian rangkuman berita yang dapat kami sampaikan. Saya Risaldo. Dan saya Indah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti